Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Kurnia. Saya dari kelas 2B A reguler, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Saya mahasiswi di Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sosial dan antropologi kesehatan dengan dosen pembimbing Dr. Hastuti Marlina MKes. Apa sih sosiologi itu? Nah, sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yakni sosios yang artinya masyarakat dan bahasa Yunani yakni logos yang artinya ilmu. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat yakni perilaku, interaksi, dan juga pengaruh. Lalu, siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah sosiologi? Beliau adalah Agustin Comte. Beliau merupakan orang pertama kali yang mempopulerkan istilah sosiologi pada tahun 1839. Beliau dikenal dengan Bapak Sosiologi. Beliau juga seorang ahli filsafat dari Prancis, karena khawatir akan dampak revolusi Prancis yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, maka timbullah pemikiran beliau dan akhirnya mempopulerkan istilah sosiologi. Menurut Agustin Comte, sosiologi adalah studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial. Mengapa sosiologi itu perlu dipelajari? Nah, alasan yang pertama, sosiologi ini membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, mampu mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat, serta dapat menilai dunia atau budaya lain yang lebih diketahui. Kemudian yang ketiga, ilmu sosiologi ini memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Kemudian ilmu sosiologi ini membuat masyarakat menjadi tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi perbedaan dan permasalahan. Manusia sebagai makhluk individu. Nah, sebagai contoh, Boy adalah mahasiswa tingkat 2 di Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat dan di ruang kelas sebagai koordinator mahasiswa. Sedangkan di rumah, Boy sebagai seorang anak yang harus taat kepada orang tua. Kemudian di masyarakat sebagai aktivis kegiatan remaja. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia ini merupakan makhluk sosial dikarenakan membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh perilaku yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial, yakni bergotong royong membersihkan desa. Nah, bergotong royong ini tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, itu juga salah satu menjadi contoh bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Kemudian manusia sebagai makhluk budaya. Nah, manusia sebagai makhluk berbudaya ini dikenal sebagai manusia yang cinta akan budaya dan tidak lepas dari budaya itu sendiri dari kehidupan sehari-hari. Dia akan terus melestarikan budaya itu sebagai bagian dari kehidupannya, karena dengan berbudaya kita dapat mempererat tali persaudaraan di antara manusia dan saling mengenal satu sama lain serta saling menjaga kelestarian budaya itu sendiri. Kemudian, sikap gotong royong dan membagi hasil kenikmatan secara adil itu merupakan contoh manusia sebagai makhluk berbudaya. Nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Perspektif nilai kesehatan adalah kemampuan menggali suatu hal dari unsur budaya atau sumber daya alam untuk kesehatan. Sebagai contoh wujud budaya pengetahuan, yakni masyarakat mengetahui air adalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu, jika haus minum air. Namun, pada perkembangan sekarang, ada yang menggunakan air sebagai terapi kesehatan. Kemudian, peran sosiologi dalam praktik kesehatan. Nah, ada juga loh peran sosiologi ini dalam praktik kesehatan. Sebagai contoh, ahli riset.
Nah, ahli riset ini berperan mencari atau pengumpulan fakta sosial. Kemudian, konsultan kebijakan ini menganalisis perubahan sosial, meningkatkan peran sebagai pendidik kesehatan, kemudian memahami sifat dan karakter yang perlu di masyarakat. Kemudian, teknisi sosiologi ini merupakan terapan yang menganalisis kesehatan. Manfaat sosiologi bagi kesehatan ini menurut Fauzi Muzahab. Yang pertama, health speaking. Yang kedua, analisis hubungan antara dokter dan pasien. Yang ketiga, analisis faktor sosial ekonomi dalam hubungannya dengan etiologi penyakit. Yang keempat, sakit, cacat fisik merupakan fakta sosial. Sosiologi kesehatan. Apa sih sosiologi kesehatan itu? Sosiologi kesehatan adalah studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat. Kesehatan atau yang biasa dikenal dengan health dan kondisi rasa sakit yakni illness berhubungan dengan faktor sosial. Pembagian sosiologi kesehatan menurut Strauss. Nah, yang pertama, sosiologi mengenai bidang medis. Ini terdiri atas sajian sosiologis terhadap faktor di bidang medis. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh ahli sosiologi. Kemudian yang ketiga, menepati posisi mandiri di luar bidang medis. Kemudian yang keempat, bertujuan mengembangkan sosiologi dan menguji prinsip dan teori-teori sosiologi. Kemudian yang kedua, sosiologi dalam bidang medis. Ini artinya penelitian dan pengajaran bersama yang sering melibatkan perintegrasian konsep, teknik, dan personalia dari berbagai disiplin dan sosiologi digunakan sebagai pelengkap bidang medis. Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan ini merupakan pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Kemudian, sosiologi dalam kesehatan. Ini merupakan penelitian dan pengajaran yang lebih mencirikan keintiman terapan dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Kemudian, ruang lingkup sosiologi kesehatan. Yang pertama ada epidemiologi. Nah, epidemiologi ini adalah ilmu yang mengkaji peningkatan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit, dan asal penyakit dikaitkan dengan proses perkembangan pembangunan. Kemudian, etiologi. Etiologi ini merupakan pengkajian penyebab dan asal hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ini sosialnya serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan penduduk. Kemudian aspek medis dari sistem sosial. Ini merupakan persepsi di masyarakat bahwa sakit adalah sanksi sosial. Pandangan sosial mengenai kesehatan, penyembuhan, dan penyakit. Menurut Wolinski, sudut pandang medis kesehatan adalah ketiadaan simptom dan gangguan biologis pada tubuh manusia. Menurut Bloom, kesehatan manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, kesehatan somatik, artinya kesehatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesehatan psikis, yakni kesehatan jiwa. Dan yang terakhir, kesehatan sosial. Perubahan dalam hal kesehatan, penyembuhan, dan sakit. Perubahan pola mortalitas dan morbiditas. Nah, ini dari penyakit yang bersifat akut dan infeksi seperti influenza dan tuberkulosis ke yang bersifat kronik dan penyakit degeneratif seperti hati, kanker, dan sebagainya. Ini penyebabnya merupakan social pattern dan lifestyle. Kemudian yang kedua, dampak pengobatan yang bersifat preventif dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Tahun 1800 sampai 1900, public health lebih fokus ke bakteriologi dan imunologi. Setelah tahun 1900 lebih fokus pada upaya protection untuk public health dan menitik beratkan masalah kemiskinan, malnutrisi, kondisi dan tempat tinggal yang kumuh, dan sebagainya. Ketiga, dampak perkembangan bidang psikiatri. Ada perkembangan ke arah
Psikopsisiologikal ini kaitannya dengan diseases dan illness, misalnya interaksi yang efektif antara pasien dan dokter. Kemudian yang keempat, dampak administrasi kesehatan. Nah, ini merupakan perkembangan di bidang kesehatan sangat nampak seperti organisasi yang kompleks, fasilitas kesehatan yang kian berkembang, birokrasi dan kondisi finansial serta berbagai aturan yang menyertainya juga semakin beragam. Sosiologi ini memfokuskan analisis tentang persoalan organisasi dan struktur, siapa yang rugi dan untung dengan aturan yang ada serta menjelaskan cara strategis untuk meningkatkan skill sumber daya manusia dalam organisasi yang kompleks dan sebagainya. Apa sih nilai, norma, dan etika itu? Berikut definisinya. Nilai ini merupakan kualitas sesuatu secara intrinsik, prinsip umum tingkah laku abstrak. Nah, berfungsi sebagai pedoman, sebagai pendorong tingkah laku manusia dalam hidup. Kemudian norma. Norma ini merupakan kaidah atau aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat meningkat. Nah, berfungsi untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Kemudian etika. Etika ini merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia, berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme. 6. Nilai budaya. Yang pertama, nilai ekonomi. Yang kedua, nilai teori. Yang ketiga, nilai kuasa. Yang keempat, nilai solidaritas. Yang kelima, nilai estetika. Dan yang keenam, nilai agama. Fungsi nilai budaya. Yang pertama, menyangkut perilaku. Perilaku seseorang itu disalurkan ke arah tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian, yang kedua, penyaring persepsi. Selanjutnya, nilai hidup manusia. Yang pertama, pandangan terhadap baik atau buruk. Kemudian, dipengaruhi atau mempengaruhi. Dan yang terakhir, dulu, sekarang, dan akan datang. Sumber norma sosial. Yang pertama, ajaran agama. Yang kedua, ajaran moral. Yang ketiga, ajaran adat istiadat. Yang keempat, aspek hukum. Yang kelima, aspek etik profesi. Norma sosial ini merupakan suatu ukuran atau pandangan tentang sesuatu ataupun tingkah laku yang diterima dan disepakati secara umum oleh warga suatu masyarakat. Malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Malpraktik adalah tindakan profesional yang salah sehingga menimbulkan bahaya pada individu yang ditandai adanya indikasi tindakan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya Repi Kurnia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.